Sitius TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada dan pemirsa Sitius TV yang selalu ada untuk channel kami, yang selalu mensupport kami dengan subscriber, dengan komen-komentar yang sangat baik. Oke, sekarang kita bersama narasumber kita, yaitu Kak Mukhlis Ahmad, biasa dipanggil Gary. biasa dipanggil Gary, menjadi narasumber kita pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai ilmu keolahragaan, karena perlu diketahui bahwa Kak Gary ini adalah mahasiswa angkatan pertama dari program studi atau prodi ilmu keolahragaan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan satu-satunya di Gorontalo S1 ilmu keolahragaan, dan sekarang baru ada angkatan 3 dan sebentar lagi sudah akan menerima angkatan 4. Bagaimana kabar Kak Gary pada hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini sehat. Sehat. Tapi semakin tinggi semester semakin pusing. Semakin tinggi semester semakin pusing. Karena juga sementara mempersiapkan diri untuk KKD. Ya, perlu diketahui pemirsa bahwa ketika teman-teman semuanya ingin masuk di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, ketika sudah menginjak 80 SKS, ya jadi itu teman-teman sudah bisa daftar KKD. Kalau di negeri, di kampus negeri itu namanya kuliah kerja nyata, KKN. Tapi kalau kita di Muhammadiyah itu namanya KKD, kuliah kerja dakwah. Bagaimana Kak persiapan untuk KKD ini? Untuk ada di semester 5 sekarang. Iya, semester 5 mau masuk 6. Pasti sangat banyak perjuangan dari semester 1 dari awal dibangun 2020. Saya masuk kebetulan saya di calling sama Pak Gilang. Pak Gilang yang gede. Iya. Karena sebelumnya saya daftar di kampus negeri yang salah satu kampus terbaik juga di Gorontalo. Ya, saya pernah daftar di situ, tapi terkendala soal biaya. Jadi saya mencari kampus lain yang mempunyai jurusan olahraga. Akhirnya saya ketemu juga di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di Universitas Muhammadiyah Gorontalo ada jurusan ilmu keolahragaan. Waktu itu dapat koneksi dari mana waktu itu? Sebenarnya agak lucu ya, karena dulu itu saya hanya iseng untuk melihat situasi olahraga di umum. Mengecek pas saya masuk ke ruang Baksi. Mesti rektorat. Saya ketemu sama Pak Gilang. Langsung Pak Gilang daftar saja. Bilang daftar saja di ilmu keolahragaan. Saya tidak tahu ini, tapi pas Pak Gilang menjelaskan bahwasanya ilmu keolahragaan itu jurusan yang mengenai olahraga. Karena saya hanya suka olahraga, ya saya pilih aja di ilmu olahraga. Iya, jadi bagi teman-teman untuk yang akan lulus tahun ini, teman-teman yang masih menginjak di SMA, SMK, Madrasah Aliyah, teman-teman tidak usah perlu ragu bahwa di Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu pembayarannya itu bisa dicicil 2 kali. Jadi bisa pembayaran awal pertama dan pelunasannya kedua. Itu hanya cuma ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Bagaimana Kak Gary kemarin begitu kan? Pembayaran 2 kali. Jurusan olahraga yang paling murah di Gorontalo. Nah, jurusan olahraga yang paling murah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dan kemarin juga teman-teman tidak usah perlu ragu untuk pencapaian nanti kita ke depan ketika kita setelah lulus. Ya, outputnya itu akan menjadi tenaga-tenaga keolahragaan, kepelatihan, menjadi tenaga non medis, dan menjadi yang paling penting itu adalah sport science-nya. Jadi kita ini adalah ilmu olahraga yang sains, yang ilmiah. Makanya banyak menggunakan analisis. Jadi kita menjadi
dikejar. Bagaimana menurut tanggapan KGRI ketika sekarang melihat bahwa sekarang ilmu keolahragaan itu banyak dicari di lapangan kerja? Bagaimana menurut KGRI? Sebenarnya ilmu keolahragaan ini sangat unik dan sangat bagus. Kenapa? Sport science itu pasti kita berbicara soal teknologi. Sampai kapanpun teknologi di dunia ini tidak mati, tapi setiap zamannya pasti akan berkembang. Makanya itu sport science itu pasti sangat dibutuhkan di masa depan. Contohnya kemarin kami telah menjalankan tes ukur dengan berbagai fasilitas yang ada di keluarga, dan kami juga mempunyai gudang yang berisi fasilitas-fasilitas yang untuk melakukan kayak Kinovea. Di Kinovea itu kita menganalisis gerakan atau gameplay olahraga yang atau misalnya sepak bola. Kami menganalisis pergerakan orang mereka pemain atau taktik pelatih. Dan itu teknologi itu sangat dibutuhkan untuk saat ini juga dan seterusnya. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin masuk olahraga dan bingung mau masuk di mana, sekarang di Universitas Muhammadiyah Gorontalo tidak lama lagi akan buka pendaftaran. Jadi akan buka pendaftaran dan teman-teman langsung saja cari informasi untuk S1 ilmu keolahragaan. Apabila bingung, langsung aja ke kampus dan langsung cari saja mahasiswanya. Kami selalu siap. Ada KGRI, ada teman-teman yang lain. Nanti akan ada nomor atau akan ada pamflet, entah itu nanti akan disebarkan, entah itu Instagram, Facebook. Teman-teman ikuti saja ya. Nama IG-nya apa? IG ilmu keolahragaan. Underscore ilmu keolahragaan. Untuk channel YouTube-nya Ikor Sitius TV. Ya, nanti lihat saja di bawah ini. Nanti di bawah ini akan muncul nama IG dan nama Facebook. Jadi teman-teman tidak usah perlu ragu. Nanti teman-teman langsung aja untuk chat adminnya. Nanti akan direspon ketika teman-teman. Apabila yang sudah kelas 3 jangan ragu-ragu, jangan asukan, apalagi yang sudah pernah ikut misalnya pertandingan tingkat daerah yang KWSN apa yang OSN juga ada jalur beasiswa untuk atlet-atlet prestasi. Ada jalur atlet juga. Iya, karena kemarin juga ada teman saya mendapatkan KIP di Belanda. Ya, jadi sangat senang kalau mahasiswa mendapatkan KIP dan masuk KIP. Oke, jadi teman-teman tidak perlu takut, tetap untuk proses beasiswa itu ada, dan ilmu keolahragaan sudah terakreditasi. Jadi teman-teman tidak usah perlu takut bahwa kita sudah terakreditasi, ilmu keolahragaan sudah terakreditasi dan bisa daftar KIP. Tetapi prosesnya itu kita harus daftar dulu menjadi mahasiswa dan masukkan pendaftaran untuk KIP. Dan teman-teman bisa bayar terlebih dahulu, tapi nanti pembayarannya itu akan dikembalikan ke mahasiswa ketika dia mendapatkan KIP. Kemarin saja saya kan semester 1 dan 2 itu bayar. Ya. Tapi masuk semester 3 saya baru dapat beasiswa. Oh, dapat beasiswa. Jadi alhamdulillah ya SPP free. Tapi untuk biaya kayak eksternal di luar kampus itu di Jadi KGRI ini sudah mau di fase-fase kuliah kerja dakwah ya. TKD sudah persiapan. Kemarin bagaimana? Sudah lolos ngaji. Jadi teman-teman yang mau turun kuliah kerja dakwah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu harus lolos ngaji, harus tahu ngaji. Kecuali yang non muslim. Kalau yang non muslim, misalnya kalau yang Kristen itu harus ada surat keterangan dari gereja setempat. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi untuk masuk di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. KGRI bagaimana ketika sudah menginjak dari semester 1 dan sampai semester 5 sekarang dan sudah mau masuk 6. Proses-proses itu ada untuk berjuang. Apakah kuliah itu seperti yang orang pikirkan, stres atau bagaimana, atau KGRI punya bawa santai atau bawa bagaimana? Sebenarnya jika kita menginjak di jenjang lebih tinggi, kita harus siap menghadapi apapun itu.
kalau pribadi saya sangat tertancap dalam lingkungan saya itu pengalaman bersama teman-teman. Ingat, dari diri sendiri dijadikan pacuan untuk kedepannya, untuk pendidikan yang lebih tinggi. Dan kita harus perlu tahu bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil, karena proses itu dari diri sendiri. Ketika kita mau berproses, ya kita harus tahu resikonya dan kita harus siap. Apakah Kak Geri pernah frustasi selama kuliah atau bagaimana? Selama kuliah saya pernah berada di titik terendah di saat saya sedang berjuang menghadapi dosen, mengejar nilai. Tapi itu tidak terasa karena banyak bantuan dari teman-teman IKOR. Karena di IKOR itu kami seperti keluarga, solid. Makanya saya terbantu oleh teman-teman di saat saya membutuhkan tugas ini, teman-teman selalu support. Nah, itulah hebatnya di IKOR. Kami selalu membackup dan selalu menjaga agar kiranya kita akan wisuda bersama tepat waktu. Ya, jadi perlu diketahui bahwa dosen-dosen di ilmu keolahragaan itu masih muda-muda. Karena umur-umurnya itu berkisaran, masih ada yang umur 20-an tahun, 20-an ke atas, dan mentok itu di 30-an. Jadi belum terlalu ini. Jadi pemikirannya masih sangat muda, sangat bersemangat. Jadi kita sebagai mahasiswa itu senang mendapatkan dosen-dosen yang masih baru. Dosen-dosen kita, dosen di ilmu keolahragaan bagaimana? Baik semua. Di ilmu keolahragaan pastilah baik. Kemarin saja saya pernah ada nilai yang bermasalah. Ya. Ada salah satu dosen, tidak usah disebut nama, dia membantu saya. Di saat kelas lain bukan kelas IKOR, di kelas lain dia memberikan tugas, tapi di saya dia hanya menyuruh untuk melakukan sesuatu yang mudah. Ya. Jadi kami dipermudah untuk dosen-dosen IKOR mempermudah mahasiswa IKOR. Oke, jadi teman-teman tidak usah perlu takut. Nantinya teman-teman harus follow dulu Instagram dan Facebook. Jadi teman-teman akan channel juga di. Oh ya, channel YouTube ilmu keolahragaan namanya Citius TV. Teman-teman subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar video kami selalu muncul dan informasi-informasi tentang ilmu keolahragaan itu akan ada. Dan kami siap menunggu menunggu adik-adik untuk masuk menjadi angkatan 4 di ilmu keolahragaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kami adik-adik yang masuk itu saya jamin 100% lulus. Itu dijamin pasti lulus. Dengan apa? Dengan keyakinan. Iya. Iya Kak Geri, untuk ini pandangan Kak Geri untuk setelah lulus nanti, apa yang Kak Geri akan buat ketika lulus? Apakah langsung kerja atau bagaimana? Terkait dengan itu, karena sudah banyak ilmu yang saya dapatkan di ilmu keolahragaan seperti massage, sport massage, biomekanika olahraga. Saya belajar sport massage itu dari Pak Ucok. Beliau sangat hebat. Saya mengetahui ilmu yang sebenarnya itu ilmu yang mahal. Di Gorontalo saja kata Pak Ucok hanya satu. Namun itu bukan sport massage biasa, spa kayak spa. Jadi ilmu massage terutama di Gorontalo ini sangat minim. Makanya jika saya membuka lahan atau membuat tempat-tempat sport massage di Gorontalo, saya lapangan kerja. Oke. Dan kerjanya pasti ketika ada permintaan, apalagi waktu masih semester 3 ada permintaan kemarin. Ya, karena kemarin kan Pak sudah menjalani kerjasama dengan ya teman-teman, tidak usah perlu ragu bahwa ilmu keolahragaan kemarin ada utusan dari ilmu keolahragaan dari Gorontalo itu berangkat di luar daerah, yaitu Bapak Gilang Ramadan MPD itu sudah menandatangani kerjasama 18 prodi ilmu keolahragaan seluruh Indonesia. Jadi teman-teman mau lanjut S2 nantinya di Jakarta, di Makassar, dimanapun itu tidak usah perlu ragu. Dan ada pertukaran mahasiswa, teman-teman tidak usah perlu ragu karena sudah banyak kerjasamanya.
Oke Kak Geri, harapan-harapan ke depan Kak Geri untuk ilmu keolahragaan dan untuk adik-adik bagaimana? Harapan saya untuk ilmu keolahragaan pastinya harus tetap solid dan terus berkembang. Dan untuk adik-adik yang sekarang dan yang mau masuk, saya harap bersemangat dan jangan pernah meninggalkan teman. Itu yang penting. Karena di setiap kita melakukan sesuatu itu tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada dukungan atau support dari orang lain, terutama teman dan orang tua. Mungkin. Oke. Dan harapan untuk prodi ilmu keolahragaan ke depannya? Untuk kedepannya untuk Igor semoga lebih berjaya dan lebih terkenal lagi di sebenarnya Igor sudah terkenal ya. Tapi di Gorontalo masih kurang informasi mungkin teman-teman ya. Tapi untuk kali ini di channel ini kami akan berusaha meningkatkan lagi pengenalan tentang Igor di Gorontalo ya. Jadi teman-teman siswa yang sekarang sudah mau lulus, ketika teman-teman pernah mendengarkan bahwa lomba sepak bola futsal antar SMA itu yang dibuat di Davitoni Sport Center, itu yang buat adalah prodi ilmu keolahragaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan sepak takraw Provinsi Gorontalo itu yang dibuat sudah beberapa kali edisi itu dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan tentunya penggeraknya adalah itu prodi ilmu keolahragaan. Kemarin juga itu sempat kami membuat turnamen takraw sampai di Popro. Iya, kemarin sampai bisa Popro dilaksanakan di Ungo karena sudah beberapa edisi itu Ungo Cup, Rektor Cup, tetapi yang menjelaskan di situ bagaimana mekanisme pertandingan apa semuanya itu dari ilmu keolahragaan. Jadi teman-teman tidak perlu takut, dan terima kasih Kak Geri sudah bisa bergabung di Citius TV, dan Kak Geri sama-sama kita katakan Ikor hebat. Ikor hebat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Kak Geri. Terima kasih. Citius TV.